Ya. Selamat pagi anak-anak. Oke, saya awali dulu ya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita cek dulu kehadiran. Hari ini ada yang tidak masuk? Lengkap? Lengkap. Alhamdulillah ya. Patut kita puji syukur ya kehadirat Allah sehingga kita semuanya bisa hadir lagi di pembelajaran kesempatan kali ini. Oke, baiklah. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait dengan anti korupsi atau pendidikan anti korupsi ya. Baiklah, kita mulai saja. Apa sih itu anti korupsi ya? Seperti yang ditulis di papan di situ, pendidikan anti korupsi di sini adalah proses pembentukan karakter dan internalisasi nilai anti korupsi dengan didukung penguatan integrasi ekosistem pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter dan budaya anti korupsi pada murid ya, seperti itu. Selanjutnya tujuannya di sini, bentuk-bentuk tujuannya yang pertama yaitu kita pastinya nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, integritas, membentuk karakter, membentuk budidaya anti korupsi, memberikan pengetahuan, membentuk keterampilan dan keahlian untuk melawan korupsi, serta menghapuskan budaya perilaku korupsi yang dianggap tidak wajar. Tujuannya. Sekarang manfaatnya adalah membantu menciptakan generasi yang lebih sadar akan dampak negatif dari sebuah korupsi. Yang kedua, menguatkan budaya. Yang ketiga, membantu membentengi generasi penerus bangsa agar tidak terjerumus dalam banyaknya korupsi yang ada di sekitar kita, gitu ya. Selanjutnya di sini materinya. Jadi hampir di setiap negara korupsi itu selalu ada, ya. Jadi korupsi itu sudah menjadi sebuah persoalan sosial, politik, dan ekonomi yang sangat krusial, ya. Namun bagaimanapun konsep korupsi ini dapat berubah berdasarkan sudut pandang. Nah, kalian di sekarang kelas 9, apalagi nanti akan menginjak ke jenjang SMA, pastinya banyak lingkungan-lingkungan yang membuat kita itu ada aja untuk di situ untuk korupsi gitu ya. Ya, korupsi itu bentuknya banyak. Di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan manapun, semuanya itu ada istilah korupsi gitu ya. Ada istilah korupsi. Nah, di sini korupsi sendiri didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Ini kalau di bidang politik ya. Kalau di bidang sekolah, contohnya, ini ya, kebetulan sekarang itu ada MBG, gitu ya. Kebetulan sekarang ada MBG ya. MBG-nya temennya diambil, padahal itu punya temennya, itu juga bentuk korupsi, gitu ya. Tapi beda kalau sama temennya dikasih, itu beda, bukan korupsi, tapi dikasih, ya, dikasih, dan itu dapat pahala, gitu ya. Terus kemudian korupsi juga dapat terjadi dari penyalahgunaan berskala kecil hingga berskala besar, ya. Sebenarnya di lingkungan sekitar kita itu juga banyak korupsinya, tetapi kadang kita tidak sadar akan di situ itu ternyata yang kita lakukan juga termasuk korupsi, gitu ya, termasuk korupsi. Nah, apalagi kalau sudah budaya itu sudah mendarah daging di kita, gitu ya, nantinya akan terbawa sampai kita di dunia kerja, di dunia masyarakat. Ya, kalau sudah seperti itu sangat-sangat berbahaya, gitu ya, sangat-sangat berbahaya. Seperti di Islam pun juga sama, ya, korupsi, riba dan lain sebagainya itu kan tidak boleh. Bunga itu juga tidak boleh, gitu ya. Jadi semoga nantinya kita semua terhindar dari korupsi, gitu ya, terhindar dari korupsi, baik kita itu di mana saja dan di kapanpun, dan juga jangan lupa, gitu ya, jangan lupa selalu berpositif thinking, selalu jujur, karena
korupsi itu juga mendarah daging orang-orang yang tidak jujur gitu ya. Sehingga nantinya Bapak harap nanti kedepannya masa depan kalian itu terhindar dari korupsi ya. Di sini ada video pembelajaran ya, ada ini, marilah kita simak bersama-sama ya. Masih loading sebentar. Nah, langsung aja. Nah, ini silakan disimak. Wah. Oke, cukup. Balik mana ya? Ya, oke. Itu tadi ya video pembelajarannya. Terus nih, nah karena ini ada sebuah lembar kerja murid, silakan setiap orang silakan ditulis apa yang ada di LCD. Ya, silakan ditulis yang nantinya minta tolong perwakilan dari murid atau siswa untuk maju untuk presentasi. Silakan, Bapak kasih waktu 1 menit. Korupsi. Ya. Korupsi yang ada di sekitar kita, gitu ya. Korupsi yang ada di sekitar kita, kira-kira apa, ya? Kira-kira apa yang kalian ketahui? Terus kemudian apa yang harus dilakukan untuk menghindari korupsi tersebut? Ya, mungkin banyak yang kita tahu bahwasanya korupsi itu sekarang itu banyak macamnya, ya. Seperti yang sudah kita lihat tadi di video dan sudah kita lihat di penjelasannya. Baiklah, sudah? Sudah belum? Sudah. Ya. Oke. Perwakilan, mungkin Bapak minta perwakilan 2 siswa atau murid. Mas, siapa itu namanya? Mas Lang. Nah, Mas Lang. Maju, Mas Lang. Mas Lang. Silakan dibacakan yang ada di LKM, lembar kerja siswa. Korupsi itu ada beberapa. Ini ada salah satu contohnya, korupsi uang 271 triliun, korupsi kauta haji, sama korupsi uang MBG. Salah satu agar tidak
agar terhindar dari korupsi ini ada selalu ingat Allah, berhalak baik, jujur, amanah, dan selalu ingat akan panasnya api neraka. Terima kasih Mas Elang. Ya, silakan duduk. Satu lagi nih, kayaknya masih ada waktu gitu ya. Ayo Mas Mujahid. Satu lagi, Bapak minta. Apa yang bentuk korupsi yang kita ketahui? Jadi yang sudah saya kerjakan di lembar kerja murid, jawaban untuk nomor yang pertama saya ada 5, yaitu contohnya yang pertama adalah penggelapan dana BOS, kedua korupsi kuota siswa, yang ketiga korupsi dana haji, keempat korupsi hasil tambang seperti contohnya timah, minyak bumi dan lain sebagainya, dan kelima yaitu penyelewengan dana APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Sedangkan untuk jawaban nomor 2, saya menjawab ada 3 jawaban. Yang pertama adalah selalu ingat akan dosa yang diakibatkan oleh korupsi, kedua malu kepada orang lain untuk melakukan korupsi, dan ketiga selalu bersikap jujur dalam segala hal. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dong. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Jadi itu tadi teman-teman kalian yang hebat, berani maju ke depan untuk mempresentasikan lembar kerjanya. Baiklah, selanjutnya ini tadi ya presentasi kesimpulan. Ya, jadi tadi itu sebenarnya sudah banyak disimpulkan dari teman-teman kalian bahwasanya kesimpulannya ya kita itu selalu ingat kepada Allah ya. Yang pertama ya seperti kita harus ingat Allah gitu ya. Terus kemudian yang kedua selalu berperilaku jujur ya, karena tanpa kejujuran manusia itu pasti akan selalu berbuat yang tidak baik gitu ya. Yang ketiga selalu ingat dosa gitu ya, karena korupsi itu pasti menurut agama itu adalah berdosa, merugikan pihak lain atau orang lain ya. Dan pastinya yang terakhir ya seperti yang ada di video tadi, rumah kita itu ada di nantinya kita sama-sama dikubur gitu ya, dikubur. Makanya kita harus selalu ingat bahwasanya sesuatu kalau kita pupuk tidak baik, maka akan hasilnya juga akan tidak baik. Kalau sesuatu kita kerjakan baik, maka hasilnya ke belakangnya juga akan baik. Dan semoga kedepannya kita dijauhkan dari yang namanya korupsi. Ya, kata-katanya simple, korupsi. Ya, korupsi. Ya. Katakannya sedikit tapi maknanya dalam sekali gitu ya, seperti itu ya. Itulah kesimpulannya dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga memberikan manfaat. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Piye?